Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rojaki. Apa kabar, Pak Rojaki? Alhamdulillah sehat, Pak. Cak mana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat-sehat gak? Sehat-sehat semua. Kira-kira, Eh, eh, ya Pak. kira-kira ada apa nemui saya, Pak? Ini Pak, ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Firman. Oh iya, Rencana saya mau mengadakan coaching Pak dengan Ibu Victoria. oh iya iya iya. Dan saya itu sebagai coachnya. Oh iya iya iya. Kemarin Jadi, Bu Victoria menghubungi saya, katanya ingin mm, ngobrol tentang ada permasalahan dari Bu Victoria gitu Pak. oh iya iya. Jadi maksud Pak Rojaki nemui saya itu gimana, Pak? Mau mau apa kira-kira? Saya ingin Pak Firman mengobservasi kegiatan coaching saya Pak. Oh, Untuk oh, mengobservasi kompetensi coaching saya Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya. oh, ya kebetulan hari ini jadwal saya juga kosong ini Pak Rojaki. Ya kalau saya bisa bantu Pak Rojaki untuk mengcoaching Bu Victoria, ya saya bisa bantu. Saya siapkan dulu rubriknya dulu Pak Rojaki ya. Oh iya Pak ya. Ya. Oh ya, kira-kira begini Pak Rojaki. Sebelum kita Pak Rojaki coaching dengan Bu Victoria ya. Iya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya akan tanyakan dulu sebelum coaching itu. Yang pertama, kira-kira Pak Rojaki ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Dari tiga kompetensi, ada tiga Pak ya kompetensi, ada presensi, pendengar aktif, sama membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, benar-benar sekali Pak Rojaki. Ya, untuk fokusnya mungkin ke membuat pertanyaan berbobot Pak. Oh, siap-siap. Jadi memang di coaching itu ada tiga hal yang harus kita perhatikan, Pak Rojaki. Yang pertama itu benar tadi kata Pak Rojaki itu adalah presensi, kehadiran penuh, jadi kita harus fokus. Yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga adalah pendengar aktif. Kita sebagai coaching harus mendengarkan permasalahan dari coaching. Nah, jadi Pak Rojaki meminta saya fokus pada kompetensi Bapak dalam membuat pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya Pak. Siap, 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 siap Pak. Lalu menurut Pak Rojaki indikator seperti apa penilaian dari kompetensi itu dianggap berhasil Pak? Indikatornya berarti dalam kegiatan coaching nanti si coach merasa enjoy Pak, merasa nyaman ngobrol dengan saya. Terus si coach juga dapat menemukan solusi dari permasalahan dia Pak. Oh, begitu ya Pak Rojaki ya. Jadi kalau ketika coach itu nyaman dalam obrolan nantinya waktu Pak Rojaki mengcoaching Bu Victoria, enjoy, dia bisa menyampaikan permasalahannya, lalu dapat menemukan solusi yang tepat dari apa yang obrolan Pak Rojaki dan Bu Victoria, itu dikatakan indikatornya sudah berhasil Pak ya. Iya Pak. Ya, siap siap. Lalu yang terakhir Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada kesempatan ini? Saya berharap saya bisa memperbaiki atau meningkatkan kompetensi coaching saya Pak, agar nantinya tentunya sangat bermanfaat Pak ya bagi kehidupan eh, di sekolah, utamanya di pembelajaran, apabila nanti teman sejawat ataupun anak-anak kita membutuhkan coaching dari saya Pak.
Oh, siap-siap. Jadi, semoga coaching pada hari ini dapat menemukan solusi yang tepat bagi Ibu Victoria, Pak ya. Ya. Jadi, Bapak Rojaki bisa menggiring, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Victoria dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya. Baik, Pak Rojaki, saya insya Allah bisa membantu untuk mengamati atau mengobservasi dari coaching yang akan dilakukan Pak Rojaki dengan Ibu Victoria. Silakan Pak Rojaki untuk menghubungi Ibu Victoria kalau mau dilaksanakan kapan itu Pak Rojaki kira-kira? Jadi sekarang ini Bapak nyantai Pak ya? Ya nyantai Pak. Oh ya. Saya hubungi dulu Pak ya. Ya silakan Pak. Kayaknya Bu Victoria juga hari ini tidak ada acara. Siap Pak. Ya halo Bu. Jadi kegiatan coaching hari ini Bu, ini saya sudah buatkan linknya. Kita daring aja Bu, berhubung jarak terlalu jauh. Silahkan langsung masuk ya Bu di link yang saya sudah buat. Ya, saya tunggu Bu ya. Ya, kita tunggu dulu dari Pak Bu Victoria. Mungkin lagi masuk ke Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Victoria, selamat datang di room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Apa kabar Bu Ria? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik Pak. Oh iya, kemarin katanya mau ngobrol sama saya gitu kan. Hari ini bisa Bu ya? Iya Pak, kebetulan saya ada waktu. Saya juga kurang tenang Pak kalau belum bercerita sama Bapak. Oke. Dan ini Bu, di sini ini di ruang room ada Pak Firman Junensa. Di sini berlaku menjadi observasi kegiatan coaching kali ini Bu. Iya Pak, selamat siang Pak Firman. Selamat siang Bu Victoria, Pak Rojaki. Iya Pak. Oke, bisa dimulai Bu Ria? Bisa Pak. Ya. Apa yang mau dibicarakan pada kesempatan hari ini Bu? Begini Pak ya, pagi tadi saya mendapatkan laporan dari guru piket Pak. Katanya siswa saya di kelas itu, salah satu siswa saya yang ada di kelas itu membuat masalah Pak di sekolah. Oh ya, masalah apa Bu? Katanya dia tadi kan terlambat ya Pak ya, datang ke sekolah. Nah, karena dia tadi terlambat, akhirnya diberi oleh guru piket konsekuensi Pak. Konsekuensinya itu kalau tidak salah disuruh menghafal ayat-ayat pendek ya Pak ya. Iya Bu. Tapi siswa saya tersebut tidak mau Pak melakukan konsekuensi itu. Akhirnya karena dia tidak mau, akhirnya dia masuklah ke dalam kelas, tapi bukan melewati pintu depan, tapi dia masuk ke kelas itu melalui pintu belakang. Mungkin manjat pagar lah Pak ya. Iya Bu. Nah, karena ketahuan oleh guru piket, kata guru piket itu sudah diberi konsekuensi tapi juga tidak mau dikerjakan. Akhirnya guru piket itu sepertinya sudah angkat tangan Pak, lalu berbicaralah kepada saya. Begitu Pak ceritanya. Oh ya, terus rencananya berarti permasalahannya apa ini Bu? Siswa diberi Iya, Mas. konsekuensi tidak mau melaksanakan Bu ya, malah dia lewat pintu belakang Bu ya. Iya Pak, betul sekali Pak.
dalam pembicaraan hari ini yang mau dibahas tentang apa, Bu? Tentang apanya, Bu? Iya Pak, karena saya terus terang Pak ya, semenjak saya mendapatkan laporan dari guru piket tadi Pak, jadi saya tuh kepikiran terus Pak tentang masalah ini. Jadi saya ingin ngajak Bapak ngobrol atau bincang-bincang itu, saya ingin kalau bisa Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Oke. Mudah-mudahan Bu ya, nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, kita bisa mencarikan solusi dari masalah ini. Jadi Ibu bingung Bu ya menghadapi anak tersebut ya Bu ya? Iya Pak, sangat bingung. Jadi saya kurang bersemangat Pak mengajar di kelas tadi Pak. Oke. Kira-kira yang membuat Ibu bingung itu dari anak itu kenapa Bu? Itulah Pak ya, yang buat saya bingung itu. Sebenarnya siswa saya tuh termasuk siswa yang cerdas Pak ya. Ya. Dia cerdas, aktif di kelas Pak. Tapi kekurangannya itu Pak, setiap hari saya mendapatkan laporan dari guru piket, dianya sering terlambat Pak datang sekolah. Iya, mungkin saya tadi kan coba-coba nanya Pak ya, Ya. sama dia sama teman-temannya juga. Kata saya, kenapa tidak melakukan konsekuensi terlebih dahulu? Katanya dia tidak mau Pak ketinggalan di jam pertama, karena jam pertama tadi ada pelajaran prakarya, kebetulan gurunya lagi ngambil, kalau tidak salah ada ini Pak, ada kegiatan praktek kalau tidak salah Pak. Jadi permasalahannya itu dia tuh pintar, tapi iya kelakuannya tadi seperti itu Pak. Dia sering terlambat datang ke sekolah tadi Pak. Oke. Sayang Bu ya, anaknya cerdas, tapi attitude-nya masih kurang Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Jadi Ibu pengen merubah attitude dari anak tersebut ya Bu ya, yang saya tangkap ini Bu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, kira-kira tingkat apa namanya, masalah anak tersebut itu kalau dibuat skala Bu, dari skala 1 sampai skala 10, itu di skala berapa Bu? Sepertinya baru skala 6 ya Pak ya. Skala 6 ya Bu ya, berarti ya lumayan sudah Bu ya, masalah tersebut ya. Tapi kalau menurut saya masih kurang itu Pak. Kurangnya Bu? Iya, kalau bisa anak tersebut harus ditingkatkan lagi Pak. Itulah saya bingung bagaimana caranya Pak ya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Di sekolah kan juga tentunya tidak cuma Ibu. Iya Pak. Terus di samping Ibu kan juga saya yakin pasti bisa lah mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira dari potensi Ibu maupun potensi yang ada di sekolah, ada nggak kira-kira Bu ide atau cara untuk mengatasi tersebut, atau potensi yang bisa untuk mengatasi masalah tersebut? Saya rasa karena dia orangnya pintar ya Pak ya. Mungkin kalau saya melakukan pendekatan, karena ini kan saya kan baru pertama kali ya Pak ya mengajar angkatan mereka. Sudah itu saya juga jadi wali kelas mereka. Tapi mungkin kalau misalnya nanti apabila saya melakukan pendekatan ya Pak ya kepada siswa tersebut dari hati ke hati, sudah tadi mungkin dikasih bimbingan, dikasih arahan, saya rasa Pak, saya yakin Pak, anak tersebut pasti bisa berubah Pak.
Nah, kira-kira strategi dari Ibu apa aja Bu ini yang nanti akan Ibu lakukan untuk merubah karakter dari anak tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan, mungkin saya akan memanggil dia terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, Saya dipanggil. akan melakukan panggilan dia terlebih dahulu. Mungkin saya akan mengajaknya untuk berbicara empat mata lah Pak, mungkin Pak. Ya. Jadi siswa tersebut nanti mau dipanggil secara pribadi Bu ya, empat mata ya, bicara hati ke hati Bu ya. Iya Pak, Ada lagi Bu saya yang akan lain misalnya nanti selain itu Bu? Kira-kira? mungkin selain saya mengajak berbicara tadi, mungkin saya juga sepertinya saya juga perlu Pak melakukan kolaborasi dengan guru BK sepertinya ya Pak ya. Karena kan guru BK kan biasanya kan memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara ia memahami karakter dan perilaku siswa itu secara baik. Mungkin saya akan berkolaborasi Pak dengan guru BK Pak yang ada di sekolah kita Pak. Oke, oke. Ada lagi Bu selain hal tersebut? Kalau misalnya, nah yang alternatif terakhir ini Pak, mungkin saya akan ini apa melakukan ini memberikan surat panggilan Pak mungkin kepada orang tuanya Pak. Kalau misalnya setelah dipanggil mungkin belum ada perubahan, mungkin saya akan berkolaborasi juga Pak dengan orang tuanya Pak, Oke, dengan oke. wali siswa tersebut Nah, mungkin. rencana yang bagus Bu ya. Jadi selain Ibu menangani sendiri pertama kali dengan bicara hati ke hati, juga Ibu berkolaborasi dengan guru BK Bu ya. Dan Iya, berikutnya adalah kalaupun masih belum teratasi, melakukan panggilan ke orang tua Bu ya. iya Pak. Oke. Ada lagi Bu kira-kira selain itu? Apa cukup? Mungkin ini supaya saya ini Pak, karena saya kan baru ngajar Pak ya, baru ngajar di semester ini, mungkin supaya saya lebih banyak tahu tentang apa keadaan siswa tersebut ya, mungkin saya juga akan bertanya Pak dengan wali kelasnya pada waktu dia duduk di kelas 11 mungkin Pak. Oh, Itu ya Pak. ya ya. Bertanya pada wali kelas sebelumnya Bu ya, Iya Pak. untuk mengetahui profil dari anak tersebut Bu ya. Iya Pak. Iya. Oke. Nah, ini ada banyak strategi ya yang akan Ibu laksanakan. Eh, Tentunya kan nanti Ibu ada ukuran Bu ya, ada hasil yang dicapai itu sejauh mana kan bisa berubah si anak itu kan. Tadi Ibu kan kalau nggak salah pengen merubah anak itu jauh lebih baik kan, karena potensi dia yang termasuk cerdas Bu ya. Nah, Iya Pak. kira-kira ukuran keberhasilan dari strategi Ibu ini seperti apa Bu? Mungkin Pak ya, eh, kalau dia sudah tidak apa, kalau dia sudah bisa datang tepat waktu ya Pak, itu salah satunya. Dia dia bisa datang tepat waktu. Yang kedua, apabila dia melakukan kesalahan, berarti dia harus siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Oke, oke. Ya, sesuai dengan tadi ya permasalahan awal Bu ya, anak tersebut sering telat, terus apa? Tidak mau melaksanakan konsekuensi dari kesalahan Bu ya. Nah, Ya, kalau
tadi apa? Yang bertanya dengan wali kelas sebelumnya gitu, atau menelusuri tadi Bu, menelusuri permasalahan anak tersebut, kenapa dia sering telat, ukurannya apa Bu? Mungkin ini Pak, saya akan bertanya langsung kepada siswanya Pak. Oh ya, Iya, kenapa berbuat ap- seperti itu Bu ya? ya, apa karena dia misalnya membantu orang tuanya atau dia apa bergadang Pak main HP atau yang lainnya, mungkin akan saya telusuri dulu Pak ya ketika saya melakukan pemanggilan terhadapnya nanti Pak. Oke oke, jadi bisa clear semua Bu ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu akan dilaksanakan Bu? Karena saya sudah kepikiran terus Pak, mungkin besok langsung saya ini Pak, langsung saya apa rencana ini langsung saya lakukan Pak, biar lebih cepat, lebih baik ya Pak ya. Iya ya, bagus, bagus sekali Bu. Lebih cepat lebih baik, kata orang Palembang, ikan sepat, ikan bagus, ikan gabus ya. Lebih cepat Iya lebih Pak, bagus. Ya, iya Pak. mudah-mudahan Bu, dengan strategi yang sudah Ibu temukan nanti diaplikasikan, anak anak Ibu bisa cepat berubah. Nah, untuk merubah itu Ibu sendirian atau tadi berkolaborasi Bu ya? Iya Pak, kalau misalnya ketika saya melakukan pemanggilan, mungkin juga belum ada perubahan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan ini ya Pak ya, guru BK yang ada di sekolah kita, atau juga berkolaborasi dengan orang tuanya Pak. Oke oke Bu. Ya, nanti saya tunggu Bu ya kabar dari Ibu ya mengenai perkembangan siswa Ibu. Nah, nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Bu. Iya Saya Pak, siap Pak. Ya, saya tunggu kabar bagusnya Bu. Iya Pak, baik Pak. Ya, jangan bosan-bosan kalau ada sesuatu yang diobrolkan, ngomong aja Bu, kita bisa, mudah-mudahan kita saling sharing, bisa saling membantu. Iya Pak. Ya, demikian Bu, acara coaching hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rojaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Sudah bagus Pak Rojaki, coaching dengan Bu Victoria tadi. Ya, mudah-mudahan Jadi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan Ibu Victoria bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan Pak. amin amin amin. Jadi apa yang dari obrolan Pak Rojaki dan Ibu Victoria tadi, semoga dapat menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan Bu Victoria tadi. Nah, ini Pak, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan Pak Rojaki sebagai coach tadi. Iya Pak. Yang pertama, menurut Pak Rojaki, bagaimana performa Bapak tadi ketika mengcoaching Ibu Victoria tadi? Performa apa Pak? Maksudnya ketika Bapak tadi mengcoaching Ibu Victoria tadi, kompetensi di coaching itu kan ada 3 Pak. Presensi, lalu pendengar aktif, lalu membuat pertanyaan yang berbobot. Tapi Pak Rojaki tadi kan fokus di pertanyaan yang berbobot tadi. Apakah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi sudah dapat menggiring Ibu Victoria menemukan solusi yang tepat menurut Pak Rojaki? Kalau dari 3 kompetensi yang saya tadi laksanakan Pak, kalau menurut saya, karena mungkin memang saya minta fokusnya ke membuat pertanyaan Pak ya tadi ya, kayaknya yang paling fokus, yang paling maksimal tuh yang membuat pertanyaan Pak. Yang pendengar tadi saya sempat tidak apa, sedikit hilang mendengar Fokus ya, Pak ya? aktifnya gitu kan. Iya. Gitu Pak. Dan untuk pertanyaan mudah-mudahan tadi sudah menemukan solusi Pak, kalau menurut saya.
Alhamdulillah kalau menurut Pak Rojaki pertanyaan yang Bapak buat itu sudah dapat menggiring Bu Victoria dalam menemukan solusi pada permasalahannya. Yang kedua, boleh saya menyampaikan pengamatan dari saya Pak Rojaki ya? Oh ya, silakan Pak. Kalau menurut pengamatan saya memang dari 3 kompetensi dalam coaching ini kan yang pertama adalah presensi, yang 2 pendengar aktif, yang 3 adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, di presensi saya lihat Bapak sudah fokus mendengarkan, lalu fokus dengan isi dari apa yang disampaikan dari Ibu Victoria tadi, permasalahannya tadi itu sudah bagus Pak. Karena di dalam coaching ini kita harus menjadi pendengar yang baik, harus bisa merespon apa yang jadi permasalahan dari Ibu Victoria tadi. Saya lihat Pak Rojaki sudah bisa menanggapinya secara baik. Yang ketiga tadi pertanyaan yang berbobot, itu yang menjadi fokus dari Pak Rojaki tadi. Saya lihat juga sudah bisa Pak Rojaki menggiring Bu Victoria dengan membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat menggiring Bu Victoria menemukan strategi yang tepat dari permasalahannya. Walaupun untuk kedepannya saya harap lebih ditingkatkan lagi Pak Rojaki. Ya. Jadi pertanyaan itu bisa disusun secara rapi, secara sistematis sehingga Bu Victoria secara bertahap dapat menemukan strategi yang tepat dalam mengatasi masalahnya tersebut. Ya, mungkin itu dari pengamatan saya Pak Rojaki, dari observasi coaching Pak Rojaki dengan Bu Victoria tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut lagi kepada Pak Rojaki, rencana tindak lanjut setelah diadakan coaching ini bagaimana Pak Rojaki dengan Bu Victoria? Rencana tindak lanjutnya tentunya saya akan tetap membina komunikasi dengan Bu Victoria, bagaimana perkembangan hasil dari rencana yang sudah diterapkan oleh Ibu Victoria dalam coaching tadi Pak. Siap, benar itu Pak Rojaki. Ya. Jadi kita sebagai coach itu harus terus memantau kepada coach yang konsultasi dengan kita tadi, bagaimana perkembangannya, bagaimana strategi yang dia sampaikan itu sudah berjalan atau tidak, kan? Seperti itu ya Pak Rojaki ya. Ya. Pertanyaan terakhir ini Pak Rojaki, menurut Pak Rojaki apa yang Bapak peroleh dari proses pengamatan ini, yang kira-kira? Ya. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya jadi lebih tahu Pak kompetensi mana yang saya masih kurang, terlalu kurang atau yang sudah lumayan, dan bagaimana nanti saya harus meningkatkan kompetensi coaching yang saya miliki gitu Pak. Siap Pak Rojaki, benar sekali Pak Rojaki. Jadi kita dalam mengcoaching itu yang perlu diperhatikan itu adalah memang jam terbang Pak Rojaki. Jadi makin banyak kita melakukan coaching dengan rekan sejawat maupun peserta didik, maka kita juga kompetisinya terus meningkat dari presensi, menjadi pendengar yang aktif, yang handal, lalu membuat pertanyaan yang berbobot yang kira-kira dapat menggiring coach tadi menemukan solusi yang tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Rojaki sebagai pengamat di sini mengobservasi coaching yang dilakukan oleh Pak Rojaki dan Bu Victoria. Terima kasih Pak Rojaki telah melibatkan saya dalam coaching yang dilakukan Pak Rojaki dan Bu Victoria pada siang hari ini. Ya, sama-sama Pak. Saya juga mohon pamit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.